Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, subscriber dimana saja Anda berada. Oke, pada konten pagi kali ini channel Kopi Jalan Santuy akan mengangkat tema seputar cara pemupukan yang tepat dan cara penyambungan yang tepat. Oke, dua tema itu ya yang kita angkat dan akan kita bahas. Dan jangan di skip-skip ya untuk Sobat Tani kopi pemula, karena ini tentunya sangat bermanfaat tentang cara penyambungan yang tepat dan pemupukan agar tidak gagal paham ya Sobat Tani ya. Kalau di skip-skip nanti ada yang kepotong-potong videonya, nanti gagal paham tentunya ya. Oke, yang belum di subscribe silahkan subscribe dulu, like dan komennya tentunya. Sangat berterima kasih sekali pada Sobat Tani dan teman-teman yang sudah mensubscribe. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Adapun yang belum dimengerti silahkan di komen-komen aja, nanti kita akan buatkan konten ya Sobat Tani ya. Oke Sobat Tani ya, nggak pakai lama, kita akan membahas mulai dari penyambungan dulu ya sebelum pemupukan. Oke, bagi Sobat Tani pemula yang membutuhkan tutorialnya ataukah membutuhkan arahan, yang masih bingung dalam hal penyambungan Sobat Tani ya, untuk yang pemula. Oke, di hadapan saya ini jenis sambungan namanya PS yang berada di ketinggian 1000 meter mdpl ya, yang berada di ketinggian 1000 dari permukaan air laut. Kondisi sambungan ini ya berumur 1 tahun. Ini sudah lebat seperti ini. Ada penyebabnya ya Sobat Tani ya. Yang pertama, dalam penyambungannya ini tepat, yaitu pada bulan 10 tahun 2023 kemarin Sobat Tani ya. Jadi ini penyambungan hasil di bulan 10 sudah bisa mencapai hampir nyaris 1 kg per batang tuh. Bisa Sobat Tani saksikan, ini sambungan pertama ya. Ini baru B1, namanya B1. Adapun yang B0 nya mana Mas, sering disebut-sebut B0 nya mana atau BO. BO itu yang belum berbuah Sobat Tani ya, atau bahan. Itu yang dinamakan BO. Kalaupun udah berbuah seperti ini namanya B1. Itu ya Sobat Tani untuk pengertiannya. Jadi yang ini B1. Ini untuk bahan lanjutannya namanya B2. Tuh. Jadi untuk penyambungan walaupun sama-sama 1 tahun, beda bulan di penyambungan, beda buah. Ini buah pertamanya aja sudah wow ya Sobat Tani ya. Tuh. Sudah wow. Jadi rekomendasi Sobat Tani ya, perlu digarisbawahi rekomendasi penyambungan untuk yang di mdpl 1000, yaitu di bulan 10. Walaupun masih belum ada antres atau tunas air belum muncul, itu lakukan di bulan 11, masih juga bagus. Dan untuk yang terakhir di bulan 12. Kalaupun nanti ada yang bertanya, Mas kalau di bulan 1 gimana ya? Ya bulan 1 itu juga lumayan lah, bulan 1 mungkin kepotong ya. Untuk yang di bulan 1 mungkin hanya sebatas ini ke sini, dia menang di B2. Untuk B1 nya nanti cuman segini. Yang ke belakang itu nggak ada. Itu ya, karena ini mungkin nih bisa dikasih contoh ya. Ini yang penyambungan di bulan 1 ke sini. Yang di bulan
12, yang di bulan 11 tuh masih lumayan bagus, yang di bulan 10 tuh untuk penjelasan sambungannya ya sobat tani ya. Oke, jadi kalau mau seperti ini lebatnya, lakukan penyambungan di bulan 10. Kalaupun ada yang kendala dari antresnya nggak ada, silahkan sobat tani lakukan penyimpanan bahan tuh dari sekarang mumpung masih di bulan Juli ya, belum Agustus. Juli, Agustus, September tuh 3 bulan, masih ada waktu 3 bulan. Contoh misalkan ada tunas seperti ini ya, sisakan 2 apa 1 di dahannya, itu untuk bahan sambungan. Kalaupun untuk penyimpanan bahan lanjutan atau B0 untuk di tahun 2026 belum, itu lakukan di bulan 10. Sama penyimpanan bahan juga sama penyambungan ya, kalau mau hasilnya lebat seperti ini tuh sobat tani ya. Loh, kok tahun 2026 nyimpannya tahun 2024 mas? Nah, perlu diketahui untuk yang tahun 2025 nya ya ini ya, tuh lanjut ke B2, itu pun lanjut ke B2. Nah, ini ada 3 asnya, inilah yang tahun 2025 tuh ya. Karena kita itu 1 tahun musimnya itu ya, 1 tahun sekali tapi lompat tahun. 1 tahun tapi lompat tahun ya. Nah, contohnya kita penyimpanan di tahun sekarang, di tahun 2024 penyimpanan bahan itu dipanennya tahun 2026. Oke, karena 1 tahunnya itu kita sudah pertengahan ya musimnya, pertengahan tahun. Contoh sekarang kan bulan Juni, bulan Juli ya, bulan 7. Nah, baru kita panen. Begitu sobat tani ya, karena kita lompat tahun. Oke, mudah-mudahan udah paham ya sampai di sini. Nah, untuk pupuk, nah kita bahas pupuk juga di sini, cara pemupukan dan kegunaannya. Kita bahas dari urea dulu, kandungan N, fungsinya yaitu memanjangkan bahan. Nah, seperti ini B2 ya. Itu kemarin kalau dilakukan pemupukan di bulan Mei, bulan 4, itu nanti dia fungsinya mempercepat pertumbuhan bahan ini ya, supaya lebih panjang dan lebih subur tentunya ya. Apalagi nanti setelah dilakukan pemetikan buahnya ini tentunya. Nah, itulah fungsinya. Setelah dilakukan pemetikan buah ini, biasanya kalau tidak dipupuk atau kalau tidak segera dilakukan pemangkasan ranting, nanti dia akan sedikit meriang ya, atau stres tuh. Apalagi sampai kulitnya ini nanti ada yang kelupas, ada yang luka, ini nanti bahannya stres. Akan tetapi kalau sudah dipupuk menggunakan urea, itu insya Allah dia ini tetap seger aja. Nah, bahannya itu fungsi urea ya. Adapun untuk bulan sekarang, kemarin ya ada yang berkomentar di kolom komentarnya, untuk yang di bulan sekarang ini silahkan menggunakan NPK, itu bagus ya. Sobat tani kemarin ada yang berkomentar yang menggunakan NPK untuk bulan-bulan sekarang ini bagus, karena sekarang ini menuju pembungaan raya, bahkan ada yang sudah berbunga dan mata kepiting juga tuh ya. Jadi bagus untuk NPK karena itu sudah komplit ya, dan kandungannya berimbang. Untuk pembuahan ada, untuk
bunga juga ada. Untuk hormon penyerentak juga ada. Tuh NPK ya, sudah komplit. Nggak apa-apa. Kemarin ada yang berkomentar juga dicampur KCL ya, nggak apa-apa ya sobatan ya. Dan cara pemupukannya sobatan ya, di sini saya hanya sekedar mempraktekannya saja, karena ini kemarin sudah dilakukan pemupukan. Ini kemarin masih ada penghujan, jadi kita tabur saja. Tuh ini bekasnya ya, nggak apa-apa ya, ditabur saja. Itu dengan catatan masih banyak penghujan. Nah, kalau sudah memasuki kemarau ini harusnya digali dulu ya, digali dan ditimbun agar tidak terjadi penguapan. Dan usahakan jarak dari pohon ini minimal itu adalah 20 cm ya, dari jarak pohon ini ke area yang dipupukan, karena serabutnya kopi itu jauh jangkauannya sobatan ya, maksimalnya di 50 cm. Nah di sini 50 cm ya, minimal ya 20, maksimal 50. Kalau pun cuaca seperti sekarang kemarau, silahkan digali dulu ya. Tuh bagusnya digali dulu secukupnya, baru ditimbun. Tuh, adapun yang mengeluhkan cuaca, kalau tidak mau digali dulu karena kemarau ya, dikocorkan, itu pun bagus ya. Dikocorkan juga bagus. Oke. Oke, kiranya untuk kontennya sampai di sini dulu. Saya cukupkan. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Tentunya untuk ilmunya mudah-mudahan didapat. Silahkan ya diuji cobakan. Saya cukupkan dulu untuk kontennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.